Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Alamsyah dari Prodi Sistem Informasi. Ingin mempresentasikan review artikel Pendidikan Kewarganegaraan. Judul artikel ke-9. Kajian Produktivitas Industri Kreatif Besar Sedang Subsektor Kuliner tahun 2015. Nama jurnal Seminar Nasional Official Statistik 2019. Pengembangan official statistik dalam mendukung implementasi SDGs. Volume, isu dan halaman 660-669. Tahun publisher 2019. Penulis Kusnudin Trisubhi Budiasih. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi efisien, teknis, dan total faktor produktivitas industri kreatif subsektor kuliner. Latar belakang. Industri yang sedang dikembangkan oleh Badan Ekonomi Kreatif saat ini adalah industri kreatif yang terdiri dari 16 subsektor, di mana subsektor karya kuliner, fashion, dan penertiban termasuk dalam kategori industri besar sedang. Metode penelitian. Metode yang digunakan adalah data environment analysis dan fungsi produksi CES dengan menggunakan RAW dan hasil survei industri manufaktur 2015 BPS. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri kreatif subsektor kuliner belum efisien, yang ditunjukkan oleh nilai TE kurang dari 1. Kualitas dari input industri kreatif subsektor kuliner beragam yang ditunjuki oleh nilai total faktor produktivitas yang beragam. Kemudian, total faktor produktivitas memiliki hubungan yang searah dengan tingkat efisiensi teknis pada industri kreatif subsektor kuliner. Implikasi, teori, dan manajerial dari penelitian. Salah satu jenis industri yang sedang dikembangkan saat ini adalah industri kreatif. Ekonomi kreatif menurut Badan Pusat Statistik merupakan perwujudan pembangunan yang berkelanjutan dengan kreativitas dalam iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya terbarukan serta dapat berproses baik tanpa mengendalikan sumber daya alam yang terbatas sebagai aset utama apabila dilakukan dengan perencanaan aktivitas kreatif. Kesimpulan pemerintah harus meningkatkan efisiensi teknis dan kualitas dari input. Review artikel yang ke-10. Judul artikel ke-10, Paradigma SDGs dalam Manajemen Zakat Indonesia. Nama jurnal Malia, Jurnal Ekonomi Islam. Volume, isu, dan halaman volume 12 nomor 2 Desember 2021, pg 1-16. Tahun publisher 2021. Penulis Gabriel Lailatul Muhamoroh Mustof. Date of revised paper Desember 21 2021. Date of revised paper Desember 24 2021. Date of accepted date Desember 28 tahun 2021. Tujuan penelitian. Kajian ini bertujuan untuk menentukan paradigma SDGs dalam zakat manajemen yang telah diterapkan oleh zakat organisasi pengelola atau OPZ di Indonesia. Latar belakang. Pemerintah telah melakukan upaya untuk mewujudkan pencapaian 17 berkelanjutan program development goal SDGs, salah satunya yaitu melalui zakat. Subjek penelitian lingkungan. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan riset. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil studi menunjukkan bahwa paradigma SDGs telah diterapkan dalam pengelolaan zakat OPZ di Indonesia, sehingga pengelolaan zakat dapat selaras dengan tujuan SDGs. Kesimpulan, paradigma SDGs pun diimplementasikan pada organisasi pengelola zakat dalam manajemen zakat Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa zakat dan SDGs dapat berjalan beriringan. Review artikel ke-11. Judul artikel ke-11, Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Berbasis Web. Nama jurnal e-jurnal Unima ACID. Volume, isu, dan halaman. Volume 01 halaman 700-709. Tahun publisher 2021. Penulis Andre Rumengan, Alfrina Mewengkang, Daniel Riano Kaparang. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat sistem informasi manajemen kearsipan. Latar belakang. Arsip memiliki peran penting yang dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan atau penyusunan program dalam suatu organisasi. Arsip juga berguna sebagai tempat penyimpanan dokumen cadangan apabila ada dokumen yang hilang atau Jamin dan Plastik 2020/2019. Dalam melakukan pengelolaan arsip, dibutuhkan kecekatan serta konsentrasi untuk memastikan data yang disimpan berada pada tempat yang sesuai, sehingga apabila sewaktu-waktu diperlukan, bisa dicari pada tempat arsip. Data arsip yang terus bertambah mengakibatkan pengelolaan arsip dengan model
manual seperti penyimpanan dalam bentuk hard copy dianggap kurang efisien, atau Haryati 2013. Contohnya, dalam mencari data yang diperlukan sangat memakan waktu tepat arsip yang semakin penuh, serta kemungkinan terjadinya kehilangan data arsip yang penting. Metode penelitian. Metode penelitian digunakan dalam metode pengembangan prototip atau metode pengumpulan data, yaitu dengan melakukan wawancara dengan mewawancari pegawai administrasi program studi PTIK yang ada mengenai proses pembuatan sistem informasi penggunaan arsip PTIK. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pengujian implementasi sistem informasi manajemen arsip yang telah dibuat, maka dapat diambil kesimpulan yaitu: 1. Keberhasilan peneliti yang sukses dalam membuat sistem informasi manajemen arsip PTIK. 2. Proses pengarsipan tidak lagi memakan waktu. 3. Pencarian data untuk pelaporan bias dilakukan secara cepat dan tepat. Review artikel, judul artikel ke-12. Awareness before and during pandemic toward FUAS. Comparison between Indonesia and Japanese student. Volume riset dan halaman Earth and Environmental Skin 1933 atau 2021. Tahun publisher 2021. Penulis Awareness Center Linokpivet 35 Tractroner. Date of expert 19 sampai 20 Oktober 2021. Tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran semua orang tentang limbah makanan. Permasalahan yang terjadi dan diwaspadai agar tidak menimbulkan sisa makanan, khususnya siswa dari Indonesia dan Jepang. Latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, sampah makanan telah menjadi isu global yang sering menjadi bahan pembicaraan, debat publik, dan sudah dimasukkan ke dalam program SDGs yang ditargetkan untuk diwujudkan dalam 2030. Jumlah besar limbah makanan dihasilkan di sektor layanan makanan dan infrastruktur, apalagi di masa pandemi ini, yang membuat sektor jasa makanan menjadi sulit. Namun, studi ini membandingkan dan mengidentifikasi kesadaran siswa terhadap limbah makanan Indonesia dan Jepang. Datanya adalah terutama dikumpulkan melalui kuesioner dengan 100 siswa di setiap negara. Studi ini menggunakan konsep komparatif untuk membandingkan hasil penelitian sebelum dan selama pandemi pada mahasiswa. Objek penelitian, perbandingan makanan Indonesia dan Jepang yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab dan akibat dengan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya atau munculnya suatu fenomena tertentu. Subjek penelitian, siswa Jepang yang membandingkan makanan mengidentifikasi. Metode penelitian. Penelitian ini mengacu pada konsep perbandingan. Konsep komparatif adalah penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab dan akibat dengan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkannya terjadi atau munculnya suatu fenomena tertentu. Ini membandingkan dua atau lebih kelompok tertentu variabel. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil yang diharapkan oleh penulis adalah melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perbandingan tersebut antara sampah makanan sebelum dan selama pandemi di Indonesia dan Jepang, khususnya di kalangan pelajar. Kesimpulan, berdasarkan hasil dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan berarti hal seperti di Indonesia selama pandemi siswa menjadi lebih sadar akan limbah makanan yang terjadi. Tetap sisi lain, karena virus corona siswa menjadi kurang memeriksa tanggal kadaluarsa makanan. Namun berdasarkan sebelum pandemi, hanya pengetahuan tentang sisa makanan yang mempengaruhi tindakannya tingkat kesadaran siswa terhadap sisa makanan, sedangkan pada masa pandemi kesadaran untuk tidak meninggalkan makanan, cek tanggal kadaluarsa, dan pengetahuan tentang sisa makanan mempengaruhi tingginya tingkat kesadaran siswa terhadap makanan limbah. Di Jepang, selama pandemi, siswa menjadi lebih sadar ada limbah makanan yang terjadi. Namun berdasarkan sebelum dan selama pandemi, kesadaran untuk tidak meninggalkan makanan dan pengetahuan tentang makanan sampah mempengaruhi tingginya tingkat kesadaran siswa terhadap sampah makanan. Review artikel ke-13, judul artikel ke-13. Posisi dan strategi Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim guna mendukung ketahanan nasional. Nama jurnal, volume isu dan halaman volume 25 nomor 3 halaman 295 sampai 312. Tahun publisher 2019. Penulis Trilegu Nosuko, M. Adnan Majid, Novi Asmoro, Eko G. Samudro. Date of Acted 2019. Tujuan penelitian. Tulisan ini ditujukan untuk menganalisis posisi dan strategi Indonesia dalam perubahan iklim dalam rangka mendukung ketahanan nasional guna menghadapi ancaman perubahan lingkungan ekstrim yang dapat mengaruhi kondisi bangsa dan keamanan nasional. Objek penelitian. Posisi dan strategi Indonesia untuk menghadapi perubahan iklim. Subjek penelitian, mahasiswa yang meneliti iklim Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis di mana Sugiono 2019 berpendapat bahwa metode ini berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Hasil penelitian dan pembahasan. Energi terbarukan juga merupakan bagian dari strategi Indonesia. Target porsi energi terbarukan dalam
baruan energi adalah 23% pada tahun 2025. Keterbatasan penelitian terlalu banyak dan kurang singkatnya penjelasan yang terdapat dalam artikel ini. Kesimpulan, dalam menghadapi perubahan iklim, peningkatan ketahanan sistem di masyarakat untuk mengurangi risiko bahaya perubahan iklim dilakukan melalui upaya adaptasi dan mitigasi. Saran atau rekomendasi penelitian: memastikan bahwa indeks INDC milik Indonesia bisa kompatibel dengan peran dan pencapaiannya. Review artikel ke-14. Analisis layanan. Judul artikel ke-14. Analisis layanan digital kependudukan untuk masyarakat miskin di Kota Palembang menggunakan Framework Information Teknologi Informatik Liberty atau ITIL. Nama jurnal Media Informatika Budirma. Volume atau isu dan pengalaman. Volume 05 halaman 590 sampai 599. Tahun publikasi 2021. Tujuan penelitian untuk menciptakan dan menyampaikan value bagi pelanggan dan dalam bentuk layanan-layanan dengan menyediakan dan menjamin kualitas layanan TI dengan memahami pandangan-pandangan bisnis tentang keuntungan-keuntungan value dan diharapkan dari pemanfaatan TI infrastruktur library. Latar belakang. Walaupun Kota Palembang sudah mengimplementasikan e-government, tentu saja pasti memiliki kendala dan hambatan dalam pelaksanaan e-government. Salah satu kendala yang dihadapi adalah lain faktor sumber daya manusia, khususnya yang ahli di bidangnya infrastruktur dan akses internet yang belum dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, masyarakat Kota Palembang. Kesimpulan, untuk pembuatan dokumen OLA, struktur dan konten dari dokumen OLA hampir sama dengan dokumen OLA. Hanya saja terdapat tambahan yaitu operasional level agreement yang berisi mengenai ketersediaan dan kapasitas layanan. Review artikel ke-15. Judul artikel ke-15. Direct and indirect effect of COVID-19 on life expectancy and poverty in Indonesia. Volume isu dan halaman. Bulletin of Indonesian Economic Studies Vol 56 nomor 3 2006 halaman 325 sampai 344. Tahun publisher 2020. Penulis John Gibson dan Susan Olivia. Date of revised paper 4 Desember 2020. Date of expected 4 Desember 2020. Tujuan penelitian. Intervensi semacam itu seharusnya tidak menimbulkan ancaman bagi pertumbuhan di masa depan dan dapat membantu mengurangi efek langsung dari goncangan COVID-19. Latar belakang. Analisis pola geografi efek kemiskinan yang didasarkan pada pendekatan hampir real time dan mobilitas, membahas bagaimana intervensi yang ditargetkan yang lebih murah secara fiskal dapat dikembangkan. Intervensi semacam itu seharusnya tidak menimbulkan ancaman bagi pertumbuhan di masa depan dan dapat membantu mengurangi efek tidak langsung dari goncangan COVID-19. Objek penelitian: efek langsung dan tidak langsung dari COVID-19 pada harapan hidup kemiskinan Indonesia. Subjek penelitian: George Gibson dan Susan Olivia atau 2020. Efek langsung dan tidak langsung dari COVID-19 pada harapan hidup dan kemiskinan di Indonesia. Metode penelitian: mereka memberi jumlah total tahun yang masih harus dijalani oleh anggota yang masih hidup, kelompok pada usia kali. Jumlah ini biasanya ditemukan sebagai T atau X, rasio T atau X terhadap I atau X, memberikan harapan hidup rata-rata atau sisa tahun yang diharapkan sebelum kematian untuk seseorang dari kelompok asli pada usia X. Ini contoh desain konsultasi penelitian. Kesimpulan, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap masyarakat miskin. Kurangnya data yang dapat diandalkan dengan mengajukan penargetan yang efektif, serta keterlambatan dalam penyaluran bantuan sosial kepada yang berhak. Review artikel ke-16. Judul artikel ke-16. Penerapan putusan MK tentang pengakuan aliran kepercayaan di Indonesia demi mewujudkan SDGs 2030. Poin 16. Pets Justin and Strong Instruction. Studi kasus di Desa Cening, Kecamatan Singorjo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Nama jurnal Lex Gain Love Review. Volume dan halaman. Volume 2 1 Mei 2018 79 sampai 92. Latar belakang: Indonesia adalah negara majemuk karena keanekaragaman suku, agama, budaya, dan ras. Dan apabila kita mengakuinya dengan hasil yang tulus dan akal yang sehat, akan sampai pada tahapan bahwa perbedaan yang terjadi di Indonesia ini adalah rahmat dari Tuhan. Akan tetapi jika kita belum mampu berpikir dengan jernih, maka kita akan menganggap bahwa
Perbedaan adalah beban sekaligus musuh yang harus ditanggung oleh negara. Review artikel, judul artikel ke-17. The role of public-private partnership in sustainable infrastructure development is Bandung City, nomor volume isu dan halaman. Event in Social Science, Education and Information, Reference volume 13. Penulis Lydia Mulyawati. Tujuan penelitian menuntut program kelanjutan yang membutuhkan data besar. Oleh karena itu, peran KBBU dalam membutuhkan infrastruktur Kota Bandung berdasarkan konsep SDGs adalah sebuah keniscayaan. Latar belakang membutuhkan keberlanjutan, membutuhkan berbagai perspektif dan disiplin ilmu. Oleh karena itu, perlu KBBU dalam memadukan infrastruktur Kota Bandung berdasarkan konsep SDGs menjadi penting. Kesimpulan, tidak menguntungkan kedua belah pihak atau bahkan tidak mengambil tepat seperti proyek bus kota Transmeter Bandung ini adalah disebabkan oleh banyak faktor, misalnya kurang mengutangi bagi kedua belah pihak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.